Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salma Samal. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Ambon, jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis Terapan, semester 3 dari kelas C, dengan NIM 1321134033. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendataan asli daerah Provinsi Maluku. Baik teman-teman, perlu kita ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah kurang lebih 70% laut dan 30% daratan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Di samping itu, Indonesia memiliki daerah-daerah tujuan wisata yang lebih baik mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Ore. Letak geografis Indonesia inilah menjadi faktor yang sangat kondusif dalam implementasi Blue Accounting. Blue Accounting merupakan kegiatan yang pro-ekosistem. Dalam konsep Blue Accounting, limbah keluaran dari kegiatan perikanan, pariwisata, maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan, tanah, maupun perairan umum. Oleh karena itu, konsep Blue Accounting terintegrasi dengan program industrialisasi perikanan dan pariwisata. Implementasi Blue Accounting bertujuan menciptakan biota laut yang berkelanjutan. Model dalam pendekatan Blue Accounting merupakan konsep yang mendorong perubahan struktur dan pola pembangunan agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Praktek perekonomian yang bertujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dan akan ditinggalkan dan berfokus terhadap low carbon economy, sehingga perubahan iklim dan global warming sebagai akibat dari kegiatan perekonomian dapat diatasi. Oleh karena itu, konsep Blue Accounting dalam jangka panjang bertujuan agar terjadi keseimbangan antara pembangunan pengolahan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya kelautan. Model Blue Accounting merupakan pekerjaan rumah bagi banyak pihak seperti dosen, peneliti, pemerintah, perusahaan, dan lembaga swadaya masyarakat, pemerhati lingkungan darat dan laut. Blue Accounting masih membutuhkan sejumlah peneliti dan kajian ilmiah tentang cara pengukurannya, penyajiannya, hingga pengungkapannya dalam laporan keuangan. Hal tersebut juga terkait dengan apakah diperlukan bagi Ikatan Akuntansi Indonesia melahirkan sebuah standar akuntansi keuangan yang mengukur secara khusus implementasi Blue Accounting pelaporannya. Di samping itu, pekerjaan rumah tentang Blue Accounting masih banyak, termasuk penanggung jawab perusahaan profit motif terhadap implementasi Blue Accounting dan mekanisme pelaksanaan Blue Accounting pada wilayah atau suatu unit yang dikelola oleh pemerintah. Pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan dapat diperlakukan sama dengan biaya yang dicantumkan di dalam laporan laba rugi. Seharusnya, badan usaha atau komunitas yang mengelola suatu pusat wisata dan perikanan melaporkan biaya Blue Accounting yang dikeluarkan kepada pemerintah daerah sebagai wujud implementasi Blue Accounting. Hal inilah yang seharusnya diatur dalam peraturan daerah dan peraturan desa sesuai wewenang masing-masing. Pengungkapan biaya Blue Accounting dimulai dari cara pencatatan pada jurnal umum. Biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai prinsip Blue Accounting diakui sebagai biaya Blue Accounting. Misalnya pencatatan dalam jurnal umum, akun biaya Blue Accounting posisi debit pada akun kas posisi kredit jika dilakukan secara tunai.
Adapun biaya diapresiasi suatu aset tetap merupakan sarana dan prasarana untuk implementasi Blue Accounting, akui sebagai akun biaya Blue Accounting. Akun biaya merupakan akun temporer yang berarti akun sementara dan akan ditutup setiap akhir periode akuntansi. Oleh karena itu, perlunya dalam pengakuan Blue Accounting, posisi aset pada neraca dapat dicantumkan pada akun akumulasi depresiasi peralatan yang digunakan untuk implementasi prinsip Blue Accounting. Karena financial statement merupakan instrumen yang sangat merugikan bagi pihak internal dan eksternal dalam mengambil keputusan sesuai kepentingannya masing-masing. Hal ini menjadi fokus utama wajibnya finansial sistematika, gambaran komprehensif aktivitas yang dilakukan suatu entitas bisnis maupun non-bisnis, termaksud implementasi prinsip Blue Accounting. Hal ini menjadi faktor utama wajibnya finansial sistematika memberikan gambaran komprehensif aktivitas yang dilakukan suatu entitas bisnis maupun non-bisnis, termaksud implementasi prinsip Blue Accounting. Struktur pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusinya berawal dari upaya menganalisis jumlah kunjungan wisata pada wisata pantai dan kontribusinya. Maka temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari sejumlah wisata pantai di wilayah Provinsi Maluku, terdapat 2 yang pengelolaannya ditanggapi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, yaitu Pantai Hunimua dan Pantai Namalau. Seperti contoh pada gambar diagram di samping ini. Berdasarkan pada gambar di samping, diketahui bahwa daya tarik Pantai Hunimua dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat dari banyaknya pengunjung, yaitu 2017 sebanyak 131.659 pengunjung, 2018 sebanyak 1.309.334 pengunjung, 2019 sebanyak 89.219 pengunjung, dan setiap tahunnya itu selalu berbeda-beda. Dalam diagram di atas sudah dijelaskan. Terus jumlah kunjungan menurun. Hal ini mempengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 dan gempa bumi yang melanda kota Ambon di tahun 2019, sehingga sejumlah ikon rusak parah. Hingga di tahun 2021 jumlah pengunjung masih lebih rendah sebanyak 3.171 pengunjung jika dibandingkan dengan pengunjung 4 tahun terakhir. Berdasarkan pembahasan yang sudah saya bahas, hasil penelitian ini dapat disimpulkan salah satu adalah letak pengungkapan Blue Accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai, adalah di sub-item biaya pada laporan laba rugi diungkapkan atau dicantumkan sebagai akun biaya yang berarti akun temporer untuk posisi debit dan di posisi aset. Salah satu saran dari materi tadi adalah agar menganalisis secara langsung laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai, untuk mengetahui apakah sudah mengungkapkan atau mencantumkan Blue Accounting secara benar di dalam laporan keuangannya. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video pada kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.